Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 Februari 2026 dengan judul Bats Menemukan Reformasi Terbaik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Bats pertama kali mendengar ajaran tentang kedatangan Kristus yang segera melalui seorang pendeta setempat. Namun, gagasan itu tidak berkembang pesat dalam benaknya hingga tahun 1839. Pada musim gugur tahun itu, ia mendengar tentang khotbah William Miller bahwa Kristus akan datang ke sekitar tahun 1843. Ketika Bats menolak gagasan tersebut, seseorang mengatakan kepadanya bahwa kemudian Bats menghadiri serangkaian pertemuan Advent dan sangat terkejut mengetahui bahwa ada orang yang dapat menunjukkan sesuatu tentang waktu kedatangan Juru Selamat untuk yang kedua kalinya. Dalam perjalanan pulang dari ceramah pertama, ia menyatakan kepada istrinya, itulah kebenaran. Langkah selanjutnya adalah membaca buku karangan Miller yang berjudul Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the year 1843. Bats menerima ajaran Miller dengan sepenuh hati, sehingga dialah orang pertama sebagai penganut ajaran Miller akan kedatangan yang kedua yang kemudian menjadi penganut gereja Masehi Advent hari ke-7. Ajaran Miller segera mendominasi kehidupan Bats, yang pada akhirnya menyita waktu yang sebelumnya ia curahkan untuk reformasi sosial. Pada saat itu beberapa teman menanyakannya mengapa ia tidak lagi menghadiri pertemuan-pertemuan sosial anti-alkohol dan anti-perbudakan. Jawaban saya adalah, katanya kepada mereka, bahwa dengan memeluk doktrin kedatangan Juru Selamat yang kedua, saya menemukan cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa tersebut dan membantu orang lain bersiap juga, dan bahwa semua orang yang memeluk doktrin ini akan dan harus menjadi pendukung anti-alkohol dan anti-perbudakan. Bats melanjutkan dengan memberitahu teman-temannya bahwa jauh lebih banyak yang dapat dicapai dengan bekerja pada sumber masalah tersebut. Bagaimanapun kejahatan yang ingin diberantas oleh berbagai perkumpulan reformasi adalah hasil dari keadaan manusia yang berdosa. Sehingga kedatangan Kristus kembali akan menghasilkan permusuhan total dan segera atas semua kejahatan. Dengan demikian, ajaran Miller menjadi reformasi utama bagi Bats. Ia telah menyimpulkan bahwa manusia yang jahat tidak dapat mereformasi kejahatan. Kedatangan Kristus akan menjadi satu-satunya solusi yang nyata dan permanen. Sejak awal Bats menjadi pemimpin penting dalam ajaran Miller, menjadi salah satu dari 15 orang yang mengadakan sesi General Conference pertama pada tahun 1840 dan memimpin sesi yang sama pada bulan Mei 1842. Tanggung jawab tersebutlah yang menempatkannya dalam posisi di mana akhirnya ia dapat menginisiasi kebangkitan Adventisme hari Sabat pada akhir tahun 1840-an. Tuhan mengarahkan kehidupan Bats selangkah demi selangkah, dan Dia melakukan hal yang sama untuk Anda dan saya. Tugas kita bukanlah mendahului, tetapi mengikuti pemimpinnya dari hari ke hari. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan